Halo semuanya, welcome back to Official Komplit Selular bersama saya Ijay tentunya. Dan kali ini kita bakalan ngasih tips and trick seputar memilih gadget. Apalagi sebentar lagi mau lebaran, kalian bingung mau pilih gadget yang mana, kalian bingung mau nyesuaiin yang mana, mau ini atau mau itu. Dan kali ini kita bakalan ngasih tips and trick buat kalian yang kalau mau milih gadget. Dan langsung aja seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa buat like, share, komen, dan juga subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan nih seputar info dari kami. Apa sih perbedaannya? HP ini sih kelihatan worth it banget menurut saya pribadi. Official Komplit Selular. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, kita mau disclaimer dulu nih, yang dimana video ini dibuat buat kalian yang masih bingung mau nyari HP-nya yang kayak gimana, atau mungkin yang masih awam di dunia handphone atau di gadget ya. Dan mungkin kalau misalnya kalian yang udah expert di dunia handphone, bisa kasih masukan juga di kolom komentar. Dan yang jelas saya bakal ngasih 5 unsur penting yang kalian harus tahu sebelum kalian beli HP. Apa aja? Langsung aja. Yang pertama yaitu di bagian desainnya. Di sini banyak banget nih buat kalian yang masih bingung, kalian lebih suka desain yang mana. Kalau misalkan kalian mau beli HP, sebelumnya kalian tentuin dulu bagian desainnya. Ya, desain sebenarnya tergantung selera masing-masing ya, karena ada yang suka desainnya doff, matte, dan juga ada yang suka yang glossy yang kesannya kaya gitu, kesannya mewah kalau yang glossy ya. Saya pribadi kalau misalkan nyari dari segi bodinya, di sini saya bakalan milih mungkin yang bagian doff atau matte, yang karena yang jelas gak bakalan ninggalin sidik jari dan juga udah anti gores. Ya emang banyak sih buat glossy juga yang anti gores, tapi di sini buat yang glossy sendiri sayangnya masih beberapa glossy yang masih bakalan ninggalin sidik jari. Ya wajar sih karena bodinya glossy. Jadi ya balik lagi tergantung selera kalian masing-masing. Selain dari bodinya yang doff, matte, dan lain-lainnya, kalian juga harus tentuin kalau misalkan kalian kebutuhannya buat apa aja. Misalkan cuma sekedar buat musik, kalian harus nyari port-port yang penting menurut kalian. Karena di tahun 2023 ini masih ada beberapa handphone yang masih pakai USB portnya itu masih micro USB atau belum USB Type-C lah yang terbaru. Dan juga ya kalau semuanya udah USB Type-C udah enak banget. Dan di sini juga itu bagian hal yang menurut saya pribadi sih penting ya, karena nyari charger sekarang kalau nggak Type-C itu agak sayang aja gitu, kurang optimal aja. Dan hal yang terpenting menurut saya pribadi adalah di bagian yang namanya speaker, karena speaker ini masih dibilang agak rentan ya. Masih beberapa brand yang harganya sekitar 5-6 juta yang masih mono. Ya itu sih balik lagi tergantung kebutuhan kalian. Ini penting atau nggak penting tergantung di kalian masing-masing yang mau beli. Tapi kalau misalkan saya sih lebih prefer yang suaranya di stereo, jangan di mono. Karena menurut saya pribadi buat kalian yang sukanya main game atau main gamenya PUBG dan suka nonton film, itu bagian unsur yang paling penting banget menurut saya pribadi ya. Next, tentunya ini masuk di bagian yang menurut saya pribadi agak krusial juga nih. Ini di bagian layarnya. Setelah tadi di bagian body, sekarang kita masuk di bagian layarnya. Kan di bagian layar sendiri kalian bakal nentuin buat HP ini kalian buat scrolling sosial media aja atau mungkin buat main game yang gerakannya cepet kayak game PUBG atau Apex, atau mungkin cuma sekedar nonton film biar nyaman aja. Ini semuanya tergantung lagi. Ada yang biasa kita kenal sendiri layar sendiri, ini ada 3 jenis ya, yaitu IPS, AMOLED, dan juga Super AMOLED. Yang kalau misalkan dilihat dari ketiganya, di sini mending IPS atau AMOLED series atau AMOLED series. Intinya mending IPS atau AMOLED, yang dimana masing-masing punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kalau misalkan IPS, dia bakal lebih tebel juga HP-nya. Dan layar IPS ini nggak bakalan ninggalin yang namanya efek burn-in, atau bakalan ada membekas-membekas kayak di layar di AMOLED. Dan layar IPS ini juga lebih cocok buat main game, kayak game-game yang Apex Legends, atau game-game yang butuh kecepatan dalam gerak ya. Contohnya kayak tadi saya bilang PUBG atau Apex Legends, game FPS kayak gitu. Di sini IPS cocok banget deh buat kalian yang gamer. Di sini buat kalian yang nyarinya kesegaran mata, di sini AMOLED nih bakalan lebih oke. Karena dari segi warna di sini lebih tajam di AMOLED dibandingkan IPS. Dan juga di AMOLED ini dia lebih tipis dibandingkan IPS. Cuma kekurangannya adalah di bagian AMOLED ini dia bakalan lebih irit dibandingkan IPS. Ya kecuali kalau misalkan AMOLED-nya ini dia pakai background-nya yang full warna ya, di situ bakalan nguras banget dan ada resiko burn in juga. Di situ sih yang bakalan menurut saya pribadi kekurangan dari AMOLED. Dan kalau misalkan ganti pun ini bakal mahal banget dari biaya produksinya juga. Otomatis kalau misalkan kalian nyari yang layar AMOLED, di sini bakalan lebih mahal juga dari budget yang kalian punya. Ini juga tergantung budget kalian ya. Justru IPS juga
Gak ada sih IPS yang 4 juta itu masih pakai IPS. Itu tergantung lagi di kebutuhan kalian masing-masing. Di sini saya bakal ngasih ketahu buat kedua perbedaannya aja ya. Dan dari segi nits juga di sini AMOLED bakalan lebih unggul dibandingkan IPS. Bakal lebih cerah lah kalau misalkan dibawa keluar buat ngojol atau mungkin ya buat sekedar scrolling sosial media di luar, di outdoor ya, bukan di indoor. Yang jelas AMOLED ini warnanya bakal lebih tajam dibandingkan IPS. Next, lanjut sekarang kita masuk di bagian intinya, yaitu di inti HP-nya nih, yang buat para cowok bakalan geger banget karena ini bagian chipsetnya atau di bagian performa dari HP-nya, yang tentunya ini juga paling penting menurut saya pribadi ya, apalagi buat kalian yang suka ngedit atau mungkin suka main game. Karena buat chipset ini tentunya bagian otaknya dari HP ya. Kalau misalkan nggak kenceng ya bakalan lemot juga HP-nya. Tapi balik lagi tergantung di kebutuhan kalian masing-masing dan tergantung budget juga. Dan buat chipset sendiri ini bakalan bahasnya bakal panjang ya kalau misalnya kita bahas chipsetnya. Tapi kalau misalnya ini lebih rame, yang jelas kita bakalan bahas lagi di next video. Atau kalau misalkan kalian benar-benar mau tahu perbedaannya antara chipset-chipset yang biasa kita kenal, yaitu Unisoc, Snapdragon, MediaTek, apalagi ya, Exynos dan lain-lainnya, bisa langsung aja komen di bawah. Dan masing-masing brand sendiri yang jelas punya kelebihan dan kekurangannya, tergantung di kelasnya masing-masing. Di kelas 1 jutaan ya 1 jutaan, 2 jutaan dan lain-lainnya. Tapi kalau misalkan dari pasar di 2023 ini ya, brand yang lagi sering dipakai itu MediaTek kalau misalkan saya lihat belakangan ini ya, dibandingkan Snapdragon, Unisoc atau mungkin Exynos. Nah gimana menurut kalian? Kalian lebih tim mana? Tim Snapdragon, MediaTek dan lain-lainnya, atau ya langsung aja komen di bawah kalian tim yang mana. Unsur penting selanjutnya yaitu di bagian kamera, yang dimana ini para ciwi-ciwi, mungkin bukan sama ciwi aja sih, sekarang cowok juga udah bakalan nyari kamera yang bagus. Karena kepentingan sendiri kamera benar-benar sangat penting, apalagi di mau lebaran kali ini. Kita kalau misalkan foto-foto ini jelas-jelas sangat penting. Karena dari kamera sendiri ini banyak jenisnya banget ya, dari Sony IMX766, IMX bla 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 dan lain-lainnya, tergantung sensornya masing-masing dari brandnya. Cuma yang biasa kita kenal sih dari Sony ya, Sony IMX, Leica, dan yang saya tahu sih baru 2 itu aja. Karena yang biasa dikenal ya 2 itu aja. Dan balik lagi, menurut saya pribadi dari kamera ini tergantung di kebutuhan kalian. Kalau misalnya kalian nyari yang kontrasnya udah kenceng, yang dimana kalian nggak perlu ngedit lagi, di sini Realme itu udah oke banget. Tapi kalau misalnya kalian yang nyari yang lebih natural sedikit, atau mungkin kalau misalnya kalian yang nyari kontrasnya yang sedang-sedang gitu, menurut saya Samsung ini udah enak juga kok dari hasil gambarnya. Tapi kalau misalnya kalian nyari yang dari segi kontrasnya nggak terlalu tinggi banget, yaitu di bagian rendah, di sini kalian bisa nyari Vivo atau mungkin Oppo yang kontrasnya bisa disesuaikan. Atau mungkin kalau misalkan kalian butuh yang editing, di sini Vivo, Oppo juga udah oke juga dari segi kameranya. Dan dari kamera sendiri menurut saya pribadi, kalau bingung kalian bisa langsung cek di video-video reviewer ya, reviewer gadget tentunya. Contohnya kayak di Official Complete Cellular. Kalau misalkan kalian bingung nyari hasil kamera dan lain-lainnya, kalian bisa nonton di channel Official Complete Cellular ini, atau kalian langsung aja follow di Instagram dan juga TikTok kita, yaitu Official Complete Cellular tentunya. Ya jadi langsung aja kalian follow IG, TikTok dan YouTube kita, subscribe channel kita biar kalian tidak ketinggalan seputar info dari kami nih. Yang jelas dari kamera sendiri tergantung kalian juga. Yang penting adalah di bagian fiturnya. Fiturnya ini yang penting, ada OIS atau enggak. Karena OIS sendiri ini adalah salah satu fitur yang sangat diunggulkan di smartphone ya, dibandingkan HP-HP lain yang biasa banyak OIS itu. Menurut saya pribadi di Samsung atau di Vivo juga ada sih, cuma beberapa. Dan balik lagi, semuanya sekarang udah ada banyak fitur OIS atau AIS, dan sekarang juga banyak kok fitur-fitur yang ultra stabil. Contohnya kayak di Realme 10, di Vivo V27e kemarin juga ada fitur yang namanya ultra stabil, yang kalau misalkan kalian mau bikin video sinematik itu udah enak banget karena udah smooth gitu. Tinggal kalau misalkan kurang stabil lagi bisa di editing, di stabilizer lagi. Dan ya balik lagi sih, dari kamera ini agak tricky juga ya menurut saya pribadi. Oke, next sekarang kita lanjut di bagian baterainya, yang menurut saya pribadi baterai ini antara penting dan nggak penting ya unsurnya ini. Baterai ini bisa jadi penting kalau misalkan kalian yang kegunaan handphonenya itu atau kerjaan kalian bener-bener semuanya di handle di handphone. Kayak misalkan kalau misalnya kalian kerja sebagai social media spesialis, atau ya yang berhubungan dengan HP lah, intinya dengan daya HP yang lebih tinggi, kalian bisa nyari HP yang baterainya gede, yang bisa 5000 mAh, 6000 mAh, atau mungkin di 7000 mAh kayak HP Tecno. Tapi di sini kalau misalkan kalian nggak dapat yang baterainya gede juga, yang masih di 4600, tapi di sini nyari chargernya yang gede juga. Ya balik lagi sih, ini tergantung kebutuhan di kalian masing-masing.
Nah, setelah kalian tahu semua unsur tersebut, balik lagi. Dari 5 unsur ini kalian harus tentuin dari segi budgetnya dulu. Dan kalau misalkan budgetnya minimal, kalian tentuin kalian lebih pentingin mana? Kamera, body, desain, dan lain-lainnya. Nah, itu tergantung kalian. Contohnya kalau misalkan kita punya budget di 2 jutaan atau mungkin di 3 jutaan lah. Saya butuh yang namanya kamera dan juga chipset yang kenceng. Di sini mungkin bisa ambil di Realme 10 ya, atau kalau misalkan kalian nyari yang sekedar desain aja, bisa masuk ke brand Oppo. Oppo A78 kemarin desainnya juga oke kok. Atau Oppo Reno 8T itu juga oke juga bagian desainnya. Atau mungkin kalau misalkan kalian nyarinya yang cuma sekedar kameranya aja, di sini Samsung juga udah oke. Kalau misalkan kalian nyari sekedar ya cuma buat konten atau mungkin buat foto video. Dan yang jelas kalian harus tentuin 5 unsur tersebut kalian butuhnya yang mana aja. Kalau misalkan mau nyari yang all around, bisa di Samsung A54 kemarin atau di Vivo V27. Itu udah all around banget, tapi harganya juga udah lumayan. Harganya di sekitar 4 jutaan atau di 5 jutaan kalau saya nggak salah ya. Sekitar segituan, 5 jutaan ke atas lah. Dan kalau misalkan budget kalian rendah, kalian bisa tentuinnya dari 5 unsur dulu. Kalian mentingin yang mana? Chipset, kamera, dan lain-lainnya. Ya balik lagi, dari seluruh video ini yang ditayangin, balik lagi tergantung di kebutuhan kalian dan juga di budget kalian. Dan yang jelas mungkin segitu aja buat video kali ini. Kalau misalkan kalian ada butuh tips and trick dan lainnya buat nyari tahu perbedaannya Exynos dan lain-lainnya, atau mungkin bagian kamera dan lain-lainnya, kalian bisa aja langsung komen di bawah. Ya, langsung aja komen di bawah. So, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih dan dadah.